cowok ganteng bermobil Vicom 14. Edan. Itu mahasiswa yang paling banyak diincar pada zamannya di Vicom 4 itu. Kalau kumpul tuh pasti saya yang dicari karena dari kecil selalu dibawa Kemarin dicubit-cubitin di pipinya gitu kan. Saya lucu Suka satu tipe juga dalam memilih wanita juga seperti itu kayaknya gitu ya. Jadi variannya nggak jauh-jauh beda gitu ya. Usianya kayak gitu, bentuknya kayak gitu gitunya. Yang penting nyaman. Oke ya. 3 2 1. Bareng-bareng. Oh, oke. Bareng-bareng 3 2 1. Pas. Oke. Gitu. Oke. Saya opening dulu lah. Oke. Ya. Pemirsa, kita kembali lagi di itu nama programnya apa? Repot. Restorasi Podcast. Saya nggak perlu memperkenalkan saya siapa, lawan bicara saya siapa karena sudah ada di thumbnailnya YouTube. Gitu. Tapi yang pasti mah alhamdulillah repot kali ini memang benar-benar bikin repot karena saya harus berhadapan dengan cowok ganteng. Anjir. Aja. Lihat dulu. Oke. Yang katanya ada bocoran dari sumber yang terpercaya A1 sedang memilih pasangan hidup. Waduh. Katanya pasangannya pilihannya nggak cuma 1, nggak cuma 2 tapi 5 katanya pilihannya. Anjir, Pancasila ya. Pancasila. Sesuai nomor partai 5 jadi mau partai ya 5 ya semua. Ayo mbak. Ini tuh nggak ada penontonnya, penonton kemana? Ada di situ penonton banyak. Pada duduk mas. Penonton kemana-mana tuh. Nah tuh. Ini air putih 2. Iya. Oh, sana dulu. Boleh. Kang Wisnu. Ya. Ada. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk sekarang itu banyak Mas Not. Jadi kalau sekarang karena situasinya lagi pandemi, lagi COVID, jadi saya baca situasi dan peluang di situ, saya memanfaatkan kondisi sekarang. Jadi tidak semua pada saat kondisi COVID itu buruk, tapi kita ada sisi positifnya, COVID membawa berkah. Begitu. Anjir. Tadi bisa ditutup lah pintu luar biar nggak noise. Nah. Tapi memang benar ya, di setiap situasi yang nggak enak mah bukan berarti kita harus ngeluh ya sebenarnya. Ya, Harus bisa lihat potensi, lihat peluang-peluang yang adanya. Betul Mas Not. Ini saya boleh sambil merokok Mas Not? Nggak boleh kalau nggak bagi-bagi. Oh, oke. Biar lebih nyatu biar tidak kaku gitu ya. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan. Anjir. Kang Wisnu itu punya hobi renang. Ya, betul Mas Not. Ya, betul ya. Itu mulai dari kapan tuh teh? Jadi saya mulai hobi renang itu dari kecil Mas Not. Dari saya SD kelas 1. Jadi kebetulan di keluarga saya itu bapak saya, kakak saya, saya dan adik saya. Jadi semuanya itu diharuskan bisa renang. Jadi semuanya itu diikutsertakan les renang dari kecil Mas Not. Oke. Sampai saya dari nggak bisa itu saya selalu ditonton oleh ayah saya kalau tiap les renang. Jadi dituntut untuk bisa. Tapi itu memang bekal untuk kita ke depan Mas Not. Oh ya? Ya, jadi dari SD itu saya les renang, kemudian SD itu saya ikut sertakan perwakilan. Enggak. Ada klub dulu itu. Apa namanya? Dulu tuh Aquarius ya kalau nggak salah saya lupa. Aquarius di Cipaku ya? Enggak. Ciamplas dulu tuh. Oh, Ciamplas. Ya dulu. Terus, ini mau air minum? Boleh. Boleh dong. Jadi pemirsa repot ya, inilah artis kita kemarin. Alah, ini kejatuh saja. Luar biasa ini.
Nepi ka nervous mungkin. gemper. Ya wae. Teh nya. Udah enggak usah. Jadi di Aquarius ya? Iya dulu, tapi memang nggak lama kemudian saya pindah klub lagi dulu tuh karena Aquarius sudah tutup ya waktu itu ya? Iya kan dulu tuh pernah jualan kaset juga di Dago. Beda. Oh beda. Aquarius musik gitu. Iya. Gitu terus saya pindah ke Bika Soga dulu tuh di Suralaya karena ada rumah nenek saya itu di Suralaya jadi semua ngumpul di sana Mas Nur. Jadi hampir tiap seminggu 3 kali saya selalu les renang di sana Mas Not. Pulang sekolah saya ke rumah nenek saya kemudian langsung harus renang. Itu 4 jam sekali les. Sehari? Sehari seminggu 3 kali itu satu kali pertemuannya 3 jam. Dan dari situ SD ada kejuaraan, saya mewakili SD, saya menang salah satunya. Terus SMP masih aktif renang tapi saya tidak ikut kejuaraan kayak gitu kalau SMP. SMA selalu aktif renang juga tapi sama tidak ikut kejuaraan. Lanjut saya suka tenis dulu tuh. Oh sempat tenis juga? Tenis. Di? Tenis itu dulu di PTPN di daerah Lembang. Di sana. Jadi kalau sudah mulai kuliah, awal kuliah, itu tuh minggu pagi jam 7 saya harus berangkat ke Lembang buat tenis dari jam 8 sampai jam 11 kurang lebih. Dari Lembang saya turun ke bawah, saya renang di daerah Cipaku. Di Cipaku itu dari jam 1 sampai jam 3. Itu rutin itu setiap minggu. Benar ini ya. Jadi harinya penuh dengan kegiatan jasmania gitu ya. Iya betul. Karena memang salah satu aset kita itu ya jasmani juga harus dibekali harus. Iya dong benarnya. Sampai mungkin gara-gara berenang itu kali ya kenapa Kang Wisnu ditempatkan di bidang maritim kayak? Mungkin karena berhubungan dengan air atau yang basah-basah. Biasa bermain dengan lendir mah beda. Lendir. Cepal. Terus, katanya Kang Wisnu juga punya hobi minat di otomotif. Ya, khususnya muncul saya mah itu mah kendaraan mewah, Mercy. Mewah ya. Ya apa sih ininya nama komunitasnya? Apa Mercy Club apa? Jadi kalau di otomotif saya kebetulan dulu kuliah itu jadi beres saya SMA, saya itu dikasih hadiah motor sama orang tua. Lulus SMA. Beres SMA dikasih hadiah motor, masuk kuliah, saya keterima di Vkom Unpad. Alhamdulillah saya dikasih kendaraan roda 4. Itu alasannya karena kuliah kan di Jatinangor. Jadi Bandung Jatinangor, saya ada permintaan buat kos di sana tapi saya nggak dikasih izin, tapi alhamdulillah dikasihnya roda 4, Mas Not. Gitu. Biasa awal mula masih masa-masa muda lah ya. Banyak gabung komunitas sama beberapa radio dulu kan. Waktu itu dikasih mobilnya apa? Saya sih dikasih mobilnya Kijang. Kijang 2000. Andre nggak pakai mode airplane ini, pakai mode airplane dulu dong. Siapa? Skani. Makanya pakai mode airplane. Ya inilah namanya Kijang itu Kang Wisnu itu 2003 ya? Iya betul, 2003, angkatan 2003 ya. Anjir, saya mah nggak kebayangnya
apa namanya cowok ganteng bermobil Vicom 4 edan. Itu mahasiswa yang paling banyak diincar masa pada zamannya di Vicom 4 itu. Oh kalau gitu jadi ini ya. Jadi kakak kelas anak saya. Oh gitu ya. Baru sekarang. Oh iya. Baru. Iya. Ilpus. Oh perpustakaan. Perpustakaan kan Vicom juga. Dulu apa ininya? Untuk jurnalistik itu enggak advertising pas. Jurnalistik. Iya. Keren loh. Gitu maksud. Cuman ya kampus di sana itu saya lebih menemukan banyak macam pertemanan Mas Not. Karena dari semua kalangan di sana pun ada ya. Terus dari anak yang notabene-nya biasa sampai anak pejabat itu semua ada. Tapi ya itu kita harus bisa masuk ke semua lapisan lah gitu ya, semua. Kita nggak pilih-pilih dan lainnya. Saya pun dulu di Jatinangor tuh pada hafal mungkin anak gerbang. Kenapa tuh? Anak gerbang karena setiap udah beres kuliah atau beres kelas kita selalu nongkrong di gerbang gerbang bawah itu ya. Gerbang bawah. Dulu tuh selalu nongkrong di situ sebelum pulang ke kosan, ke rumah itu selalu nongkrong di situ. Makanya kalau anak Unpad Jatinangor pasti tahu namanya. Oh, sini ya. Oh. Ini soalnya banyak kamera ini. Ini saya. Saya di situ ya. Oke. Jadi kalau di anak Unpad itu pasti pada hafal namanya anak gerbang, itu pasti tahu. Itu biasa nongkrong di situ. Tapi pada masanya ya, kalau sekarang gerbangnya udah nggak ada, jadi saya nggak tahu nongkrongnya di mana kalau sekarang. itu nggak capek tuh nongkrong, apa nggak mending duduk aja gitu? Nongkrong ya. Duduk kayak ini. Duduk. Nongkrong mah capek artinya. Nongkrong. Di situ. Tapi emang gara-gara itu ya, jadi Kang Wisnu tuh mulai mudah akrab dengan banyak orang ya di situ ya. Iya. Karena basically saya sering dibawa. Kalau dulu di lingkungan keluarga saya tuh selalu dibawa sama keluarga saya kalau ada acara arisan, acara keluarga saya tuh selalu dibawa karena saya masih ingat istilah. Terus siapa yang dipamerin gitu? Ini anak saya gitu. Ya, oh gitu. Kan betul. Jadi kalau istilah dulu orang tua dulu tuh ulah nepikeun ka parman obor. Oh iya. Kan? Jadi salah satunya saya yang lebih dikenal di keluarga besar, kalau kumpul tuh pasti saya yang dicari karena dari kecil selalu dibawa. Main dicubit-cubitin itu pipinya gitu kan. Saya lucu maksudnya. Itu maosnya. Tapi dari situ jadi itu mudah akrab gitu ya. Kemudian pada masa kuliah juga saya nggak tahu apakah karena jurusan juga Vkom ya. Jadi mungkin banyak omong ya. Iya benar kan gitu ya. Namanya juga ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi kan. Iya, jadi harus bisa berinteraksi dengan banyak orang. Terus saya juga seneng bertemu orang baru, komunitas. Makanya saya masuk di salah satu komunitas otomotif waktu itu pada saat awal kuliah. Ya biasalah masa zaman-zamannya mobil kijang kapsul ya. Saya rubah-rubah lah gitu ya, dimodif gitu ya. Knalpot, kaca saya 20%, jadi mobil aman ya, bukan mobil kaca gelap ya. Jadi si kacanya tuh nggak bisa ditutup full gitu aja, cuma 20%. Kaca filmnya kaca filmnya gitu. Jadi dulu tuh ngerasanya kalau udah mobil dimodif, kemudian kacanya transparan, jadi kan bisa ngeliat siapa itu di dalam mobilnya kan gitu ya. Modus. Anak Vkom. Benar ya. Betul. Terus kok bisa sampai ke Mercy? Ke Mercy ya, kalau bicara Mercy itu kan masuk mobil Eropa ya. Jadi kalau di keluarga inti saya itu banyaknya mobil Jepang. Oke. Jadi kebetulan kalau papa saya itu kan PNS ya. PNS. Jadi memang kalau keluarga besar saya itu hampir sebagian besar itu birokrat, maksudnya. Jadi saya tuh bosan ngelihat mobil dinas ada di rumah, terus di rumah saya itu bosan gitu, banyak mobilnya itu aja, platnya merah gitu ya. Kalau dulu masih bisa double plat dulu tuh, plat merah dan hitam dulu. Gitu masih bisa. Karena saya dulu pernah pakai. Dipakai ngapa ya Mas Nur? Dulu itu.
Terus motor juga sama plat merah, jadi saya pikir bosan gitu. Saya nggak tahu turunan juga karena dulu kakek saya itu dia punya beberapa mobil Eropa juga gitu. Kalau papa saya tidak terlalu suka Eropa, tapi uak saya kakaknya papa itu dia suka Eropa. Mungkin ada turunan juga kalau saya ada pembenaran gitu maksudnya. Iya. Akhirnya waktu itu saya ya sedikit kumpul-kumpul lah gitu ya. Akhirnya saya bisa beli mobil Eropa, mobil Mercy. Masih itu ya. Ya Mercy. Jadi emang suka sama mobil Eropa itu emang karena turunan kali ya. Bener-bener. Ada juga turunan dan Turunan memang ya seneng juga lah karena kalau bicara kenyaman tuh nyaman banget. Emang nyaman ya. Nyaman banget. Jadi emang suka mobil Eropa karena turunan, tapi pas tanjakan. Arti tuh. Kasihan dengar arti itu. Nah, apa sih nama ini ya? Nama komunitasnya? Yang Mercy? Mercy itu saya tergabung di W202 Klub Indonesia. Karena tipenya 202. Betul, 202. Jadi kalau ada beberapa klub di Bandung, tapi kalau saya lebih senangnya satu varian. Jadi nggak campur dengan varian-varian lainnya gitu. Jadi kalau kita touring, kita kumpul itu satu varian W202 itu semua rata sama gitu. Itu juga kayaknya pilihan yang tentang variannya juga suka satu tipe juga dalam memilih wanita juga seperti itu kayaknya gitu ya. Jadi variannya nggak jauh-jauh beda gitu ya. Usianya kayak gitu, bentuknya kayak gitu gitunya. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Itu nyaman ya. Nyaman gitu ya. Shockbreakernya genjotannya aman. Nyaman. Nyaman. Nah, tapi katanya ternyata Kang Wisnu teh sedang mengincar bukan 202 tapi 204. Bener nggak sih? 204. Aduh, ini emang berat ya. Kenapa kok sukanya 204? Jadi kalau kita bicara 202 nih, kenapa pilihnya 202? Karena kan banyak varian yang variatif ya. Kemudian dari tahun juga kan, dari tahun lama sampai tahun baru kan banyak banget. Saya pilih 202 itu memang tahun lama. Tahun berapa sih itu? Saya tahun 95. 95 betul. Saya itu dapat Mercy 202 95 satu karena saya lebih suka yang klasik. Oh gitu? Betul, karena kalau kita bicara Mercy dengan yang satu lagi, kalau Mercy itu yang 3 huruf itu. Iya betul, 3 huruf itu. Yeah. Itu BMO. BMO. Karena kalau Mercy itu makin tua, makin klasik itu makin asik. Gitu? Dan harganya juga makin tinggi. Kalau bicara Mercy karena klasiknya itu Mas Not. Itu bicara secara klasik mobilnya ya. Tapi kalau bicara budgeting, teka beli nu mahal teh, nu bagus tehnya, nu baru. Tapi kan mahal. Iya. Sebetulnya itu. Iya loh. Tapi ya sebenarnya sih lebih nyaman lah kalau pakai yang lama. Karena saya lebih suka elektrikalnya tidak terlalu ribet. Kemudian kalau kita lihat untuk switch power window-nya itu masih di tengah. Kalau sekarang kan sudah di masing-masing pintunya ya. Kalau sekarang itu elektrikal juga tidak terlalu ribet seperti itu. Kalau mau dibandingin lari-larian di tol, wah saya berani jamin masih bisa dengan mobil yang lama gitu. Keren Mas. Baru tahu tuh ya. Nah, buat saya mah itu barang mewah. Itu gimana sih menanggapi pandangan masyarakat bahwa itu teh barang mewah gitu deh. Ya kita bicara brand. Kalau brand memang kan ya Mercy terkenal dengan harga mahal, kemudian dari segi perawatannya juga ya. Tapi yang penting kita dapat kondisi yang baik, terus maintenance-nya, kemudian bengkelnya juga jangan salah pilih bengkel, dan yang satu lagi adalah kita harus ikut komunitas. Nah itulah pentingnya kita ikut komunitas. Jadi kalau ada apa-apa trouble, kita bisa sharing, kemudian bisa dapat referensi. Jodoh belum. Dapat referensi bengkel yang oke. Karena saya juga pernah ada kejadian Mas Not. Jadi mobil saya itu mogok. Padahal kondisi semua itu masih oke. Kemudian mogok itu di Jalan Laswi. Saya mogok, kemudian saya telepon teman-teman.
ternyata ada salah satu spare partnya yang memang harus diganti. Saya nggak ambil pusing, maksud saya tinggalin. Oh iya? Tinggalin. Di pinggir jalan gitu? Di jalan tinggalin. Serius? Serius. Saya berapa kali mogok itu saya selalu tinggalin, nggak ambil pusing gitu. Karena saya yakin siapa yang mau ngambil mobil Mercy? Ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara mau ada pencurian, maling ya, karena Mercy itu dia punya sistem elektrikalnya, di kuncinya itu dia ada chip, jadi nggak semua bisa masuk. Jadi ya itu saya amannya di situ salah satunya. Oh gitu. Kecuali pecah kaca ya, amit-amit jangan ya. Makanya saya selalu bersih di interior itu, nggak ada barang-barang gitu. Jadi kalau mogok dimanapun saya tinggalin. Tapi emang asa jarang ya dengar dapat berita Mercy hilang gitu ya? Iya betul, jarang kan? Jarang bener dong. Betul. Atau mungkin belum pernah ya. Kalau kaca pecah mungkin nggak pernah. Ya, betul. Kaca pecah paling spion paling ya. Ya, spion sama ini sama yang logonya teh logonya depannya teh. Itu kecil-kecil cabai rawit logo itu. Maksudnya? Si logo itu aja itu harganya itu range kalau nggak salah 500 sampai 1 juta. Serius yang di atas kap mesin teh? Mesin itu. Makanya banyak itu dia diganti pakai yang logo tidur. Yang nempel ya. Ya, itu. Karena kalau yang berdiri itu harganya dipegang-pegang patah. Kalau ada yang ngambil nyabut itu kan lumayan. Iya. Itu Mas Not. Gitu. Baiklah. Kedepannya rencana selain mencari jodoh? Wah, selain mencari jodoh, mencari apa ya? Ya yang dicari jodoh. Mencari sosok ibu yang pas untuk anak tercinta ya. Ya betul. Jadi tapi kalau sekalian itu juga promo. promo ya. Nanti ada di sini ya untuk kontak personnya ya. Iya, itu kan di dadanya udah kelihatan WF gitu kan. Oh, WF. Apa WF nih? WF itu adalah Wisnu Fajar. Jadi sebenarnya ini nama saya Wisnu Fajar. Tapi nama saya itu unik penulisannya. Jadi penulisan itu adalah WISYNU. Jadi Wisnu. Jadi S-nya itu kalau di Islam itu Shin. Oke. Jadi kalau ibarat sheriff tanpa Y mungkin serif. Betul ya. Jadi kalau saya Wisnu itu Wisnu. Ya betul seperti itu. Ngomongnya juga susah. Wisnu. Nama yang unik. Baiklah kalau begitu Kang Wisnu, terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama Mas Not. Saya tadi sebenarnya nunggu mau ditanya, ternyata nggak ditanya-tanya lagi. Tapi yang pasti mudah-mudahan tidak kapok ya. Ya, Mas Not. Kita harus ngobrol lagi lebih panjang lagi karena udah kedengaran adzan gitu, jadi kita harus menunaikan ibadah sholat subuh gitu kan. Jadi subuh. Iya. Emang ada beda. Oh, ada kalau ada subuh bedanya ada. Oke. Nah, Kang Wisnu makasih banget ya. Sama-sama Mas Not. Makasih. Ceritanya udah benar-benar obrolan yang enak banget, yang hangat banget, sehingga bisa menambah wawasan buat kita semua. Serius pesan nih. Saya ada sedikit quotes Mas Not, boleh apa ya? Tuh? Apa Jadi tuh? saya ngutip sih dari salah satu Kira-kira quotes itu. Quotes pada tahu quotes. Quotes. Tahu nggak quotes? Tahu dong, tahu ya. Pelatihan Cina teh. Kursus itu mah beda deui. Quotes itu kata bijak. Kata bijak yang jadi yang melandasi hidup kita, jalan hidup kita, dan berpegang dengan quotes itu gitu. Jadi quotesnya itu saya mengutip ini ya, walaupun mengutip tapi saya lihat sih positif. Jadi mari kita ciptakan kesempatan dengan kemampuan kita, Mas Not. Kemudian keberuntungan itu bisa diciptakan ya. Keberuntungan itu bisa diciptakan. Kemudian kemampuan itu bisa diasah. Tapi kesempatan itu bisa dicari. Jadi jangan terlalu idealis tapi harus fleksibel. Apalagi di zaman yang sekarang ini, kita jangan terlalu idealis dengan pemikiran kita tapi harus fleksibel dengan situasi saat ini. Gitu Mas Nur. Dalam banget ya. Jadi luar biasa ini. Agak-agak menyindir seorang kayak gitu. Siapa yang disindir itu saudara-saudara? Nanti kita lihat di episode berikutnya, kita akan ngobrol lagi dengan Kang Wisnu Fajar. Ya Kang Wisnu Fajar, makasih banget. Sama-sama Mas Nur. Ya, kita ketemu lagi. Juga, sukses buat Oke, semua, kita kayak tadi lagi 3 2 1 potong biar pas sama editing ya. Oke, 3 2 1.